Halo teman-teman semua, welcome to Natox. Jadi kita bakal ngobrolin satu topik yang lagi panas banget nih kali ini, yaitu pengumuman MSCI yang terjadi di 13 Mei kemarin. Nah, kita juga bakal bahas terkait dampaknya buat ke pasar modal Indonesia. Di sini udah ada Henry, halo Hen, yang Halo, udah halo. riset-riset terkait MSCI. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin saya ingin menjelaskan dulu nih terkait apa itu MSCI ke teman-teman. Oke. Jadi MSCI atau yang kepanjangannya itu Morgan Stanley Capital International itu ibaratnya adalah penyedia indeks saham global yang jadi patokan buat manajer investasi besar di seluruh dunia. Nah, pasar modal Indonesia itu masuk ke beberapa indeks yang dimiliki oleh MSCI. Misalnya itu di MSCI Indonesia, MSCI Emerging Market, dan juga MSCI ACWI. Jadi kalau misalkan MSCI ini memasukkan atau mengeluarkan saham-saham Indonesia, itu bakal berpengaruh nih ke pasar modal Indonesia karena otomatis aliran dana asing itu bakal ikut masuk dan keluar secara masif yang tentunya berpengaruh ke pasar modal Indonesia. Jadi secara singkat itu MSCI dan juga hubungannya dengan market Indonesia nih. Nah, sekarang kita langsung aja tanya ke Henry. Hen, kalau misalkan kita tarik Hmm. mundur, sebenarnya apa sih awal dari masalah yang ada terkait MSCI ini di pasar modal Indonesia? Nah, sebenarnya kalau dilihat, sebenarnya awal mula MSCI ini dimulai dari ya surat dari MSCI di tanggal 29 Januari tahun ini yang sebenarnya itu mengubah banget ya pasar dari Indonesia karena di sana MSCI itu kirim surat nih tentang transparansi dan juga free float di Indonesia. Sebenarnya MSCI ini curiga karena adanya apa ya semacam ada permainan harga dari beberapa pihak gitu. Dan dari kecurigaan ini MSCI kirim surat gitu dan dampaknya dari surat ini itu udah membuat IHSG itu turun dari 29 Januari ini ke Mei ini itu udah turun sekitar 23% gitu. Jadi memang dampaknya gila banget gitu. Oh, berarti dari awal tahun sampai Mei itu 23% turunnya ya. Berarti lumayan gede ya dari frontrun. Ya gila banget. Kalau misalkan kita cek nih datanya, sebenarnya itu yang paling nekan market nih yang bikin turun sampai 23% tuh siapa sih? Sebenarnya kalau dicek datanya, mayoritas itu sebenarnya didorong oleh dana asing yang keluar gitu. Jadi ada active fund yang sebelumnya invest ke Indonesia, tapi karena pengumuman ini Hmm. mereka memutuskan untuk melakukan front run sejak Januari gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sendiri, kita sebenarnya juga bisa cek sendiri ya di beberapa sekuritas itu transaksi dari net sell asing itu udah mencapai 42,97 triliun. Itu untuk Oh, pasar reguler. Dan kalau misal kita hitung semua market, pasar nego juga sekitar 35,39 triliun net sell asingnya gitu. Jadi memang dari Januari sampai Mei asing ini benar-benar rajin banget lagi jualan gitu. berarti gede banget ya outflow dari asingnya dari awal tahun sampai sekarang Iya, ya. gede banget. Nah, mungkin ini kan terkait dari alur cerita awalnya nih. Nah, kemarin ini kan 13 Mei ada pengumuman terakhir dari MSCI, terbaru dari MSCI. Nah, kalau misalkan dari hasil riset ini kan, Hmm. ini pengumumannya itu isinya apa aja sih? Nah, sebenarnya Indonesia ini ada berita positif, ada berita negatif lah ya. Kalau dilihat dari berita positifnya ya Indonesia sebenarnya kan waktu kemarin 29 Januari itu MSCI sempat nulis tuh ada kemungkinan Indonesia ini diturunin ke frontier market, tapi ternyata dari pengumuman ini Indonesia tidak downgrade ke frontier market. Ini sebenarnya kabar yang baik gitu. Cuman memang ada beberapa kabar yang kurang baik juga gitu karena ada perubahan di dua indeks kita yaitu yang di standar dan juga yang di small gitu. Untuk yang standar tidak ada saham baru yang masuk tapi ada 6 saham yang dikeluarkan dari indeks gitu. Bisa dilihat sendiri teman-teman di PPT-nya itu ada beberapa saham seperti Brand, DSSA, MNN, TPIA, Cuan dan juga MRT itu keluar dari standar indeks gitu. Dan juga untuk small cap index itu sahamnya ada yang satu yang masuk yaitu AMRT. Ini pun sebenarnya dari yang tadi yang dari standar diturunin ke small dan juga ada 13 saham yang keluar dari indeks. Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri ada list dari saham-saham yang dikeluarin dari small cap index gitu. Oke, berarti lumayan banyak juga yang keluar ya, baik dari standar indeks maupun dari small cap indeksnya ya. Banyak banget.
Nah, kalau misalkan mungkin kita fokus ke yang standar dulu, misalkan yang di standar tadi kan kalau kita lihat ada beberapa yang udah keluar nih, ada brand, ada SSA, AMMN, TPIA, Cuan, dan juga MRT. Kalau misalkan mereka ini apakah alasan keluarnya itu sama atau beda-beda atau gimana? Nah, kalau dari beberapa alasan dari saham-saham ini dikeluarin, sebenarnya kalau teman-teman lumayan ngikutin berita, mungkin di beberapa waktu lalu itu sempat rame nih tentang HSC list atau High Shareholding Concentration List yang dibuat oleh GSEI. Nah, brand dan juga DSSA ini adalah saham yang rame banget karena ternyata kepemilikannya mereka ini tinggi banget di 97% dan juga 95%. Nah, buat MSCI sendiri sebenarnya mereka ini punya treatment untuk semua saham yang masuk ke HSC list. Mereka saham itu harus dikeluarkan dari indeks. Ini juga sebenarnya pernah dilakuin juga di Hong Kong dan aturannya juga sama tuh. Jadi semua yang masuk ke HSC akan keluar dari indeks. Sementara buat yang lain-lain seperti AMNN, TPIA, Cuan ini keluar karena free float-nya udah di bawah 15%, udah nggak cocok dengan kriteria MSCI. Dan juga untuk AMRT ini keluar dan diturunkan ke small cap itu karena ya market cap-nya udah mengecil gitu. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan itu ada tiga alasan ya. Satu itu yang ada masuk ke HSC, ada yang free float-nya itu di bawah 15%, ada juga kayak AMRT yang mungkin harganya itu turun terus sehingga market cap-nya itu jadi di bawah dari yang dibutuhkan untuk di standar indeks ya. Benar. Oke. Nah, kalau misalkan kita udah lihat nih, banyak nih saham yang keluar. Ada dari standar ada 6, habis itu tadi dari small cap ada 13, walaupun ada satu yang masuk. Nah, ini ada estimasi nggak nih kira-kira outflow-nya itu berapa ke pasar modal Indonesia? Nah, sebenarnya kalau gue cari nih tentang rangkuman-rangkuman dari sekuritas, dari institusi, ini dari CGS Internasional, dari Mirai, dari Samuel, itu proyeksinya sebenarnya seragam ya, sekitar 1,6 sampai 1,8 miliar US dollar, atau kalau dirupiahin ya sekitar 28 sampai 30 triliun gitu. Jadi ya ini lumayan besar lagi ya dana yang akan keluar karena pengumuman dari MSCI di tanggal 13 kemarin gitu. Gede banget berarti ya, Iya. 28 sampai 30 T lagi yang bakal estimasinya itu outflow dari ISG. Nah, kalau misalkan dengan outflow segini nih, kira-kira itu ISG bisa ke level berapa ya berarti? Kalau kita lihat deh, sebenarnya kalau kita hitung kasarannya aja nih, kemarin kan 23% penurunan itu outflow-nya sekitar 35%. Jadi kalau misal sekarang dia outflow-nya, dimisalkan nih, outflow-nya sekitar 30 triliun, itu harusnya turun sekitar 19,7%. Dan ya kalau di estimasinya ya berarti sekitar IHSG di sekitar 5.500 sampai 6.000 gitu. Tapi ya perlu dilihat lagi sebenarnya penurunan indeks itu nggak bisa dilinearin kayak gitu. Cuman ini estimasi kasarnya ya di level di sekitar 5.500 sampai 6.000 kalau misal ada outflow yang keluar sebesar 30 triliun gitu. Oke, lumayan dalam juga ya, Iya. sampai ke 6.000. Nah, mungkin tadi kan kita udah tahu nih kira-kira estimasi outflow-nya berapa, habis itu mungkin secara kasarnya itu kira-kira bakal berdampak ke ESG-nya itu segimana. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih yang penting, yaitu kapan? Nah, jadi kan kemarin kan ada pengumuman itu di 13 Mei dan efektifnya Hmm. itu kalau nggak salah di sekitar tanggal 1 Juni nih. Nah, apakah ada saat-saat atau momen-momen yang akan ada outflow besaran atau ternyata sampai dari 13 Mei sampai 1 Juni bakal rata gitu outflow-nya? Nah, sebenarnya kalau misal kita bisa lihat sendiri ya dari keputusan MSCI itu mengumumkan kemarin di 13 Mei, tapi hasilnya ini efektif itu mulai berlaku di Juninya gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih beberapa jenis dari fund gitu. Contohnya yang kemarin kalau misal dilihat tadi datanya yang 35 triliun di awal itu yang jualan kebanyakan adalah active fund. Ini adalah fund-fund yang punya apa ya? Dia ini tugasnya itu kan ingin mengalahkan indeks gitu. Jadi dia ini memang bisa sebuah portofolio mereka dengan bisa lebih dinamis gitu. Jadi mereka bisa jualan duluan sebelum MSCI mengumumkan sesuatu. Itu yang sudah jualan semenjak Januari. Tapi juga ada passive fund yang melakukan spreading trades gitu. Jadi biasanya trade-nya ini akan dilakukan dalam 10 hari. Jadi nggak langsung besar dalam sehari, tapi dibagi dalam 10 hari gitu. Tapi kalau misal dilihat datanya sebenarnya
passive fund itu paling besar, dia akan langsung bulk aja, langsung sekali di hari-hari terakhir. Jadi kemungkinan di akhir Mei nanti, ya ngejar deadline di Juni, kemungkinan akan melakukan transaksi penjualan besar-besaran di akhir Mei. Ini juga sebenarnya bisa dilihat juga karena porsi Indonesia ini sebenarnya nggak seberapa besar di dalam MSCI Emerging Market gitu. Jadi mungkin ya bisa dilihat most likely jadi banyak banyak pasif melakukan bulk execution gitu di akhir Mei. Oke, berarti dari tipe-tipe yang ada dan juga data yang ada itu kemungkinan passive fund itu bakal pakai metode yang bulk execution ya buat di Bener, pasar heeh. Indonesia. Yang berarti itu di akhir Mei mendekati 1 Juni tanggal efektifnya. Oke. Nah, mungkin nih Hen, kita kan udah lihat juga nih tadi dari isi dan hasil dari pengumuman MSCI di 13 Mei. Nah, apakah ada dampak untuk bobot Indonesia di MSCI Emerging Market misalnya? Ya, pasti ada dampak ya kalau dilihat. Karena ya namanya banyak beberapa saham yang keluar, jadi bobot Indonesia di emerging market itu sebenarnya turunnya lumayan signifikan. Nih kalau dilihat grafiknya ini datanya dari Desember 2025, itu level kita waktu itu di bobot emerging market itu di 1,15%. Tapi per 11 Mei itu di sekitar 0,68%. Dan proyeksinya nih, kalau misal eh, di akhir Mei nanti fund-fund juga akan jualan lagi, itu ya setelah rebalancing proyeksinya mungkin Indonesia akan di sekitar 0,57%. Artinya secara relatif ya kalau misal kita bandingin dari 1,15 sampai 0,57, penurunannya itu sekitar 41% dalam ya kurun waktu yang mungkin sekitar setengah tahun aja gitu. Ya, ini membuat Indonesia itu peringkatnya sekarang jadi peringkat 13 di emerging market, di bawah Malaysia dan juga di bawah Thailand gitu. Gede juga ya berarti ya penurunannya dari 1,15 jadi sekitar 0,5 sampai 0,6 ya. Ya, Berarti yang awalnya kita di atas Malaysia dan Thailand sekarang udah di bawah berarti sekarang udah di di bawahnya jauh juga. ya. Iya. Oke. Nah, dari tadi kayaknya kedengarannya negatif semua nih, Hen. Kayak misalkan dari ada banyak banget yang dikeluarin, yang masuk cuma satu. Itu pun dari penurunan yang standar. Habis itu juga ada estimasi outflow. Habis itu juga bobot IHSG ini turun terus nih di MSCI Emerging Market. Apakah dari masalah ini itu ada sesuatu positif gitu, Hen? Untuk pasar modal kita sebenarnya? Oh, kalau misal ngomongin positifnya sebenarnya mungkin bisa dibilang secara secara kalau kita lihat dampak jangka panjang, sebenarnya keputusan ini tuh membuat kepercayaan investor asing itu naik ke Indonesia karena meskipun ya sekarang kalau dilihat memang IHSG lagi turun, nanti akhir Mei akan keluar lagi dan turun lagi bisa gitu. Nah, tapi BI dan KSEI ini kan memang sudah kemarin juga ada beberapa perubahan dan juga ada beberapa langkah untuk misalnya contohnya membuka transparansi kepemilikan saham di atas 1%, bikin HSC list, terus mereka juga rajin juga memang berbicara dengan MSCI terkait ini. Harusnya hal-hal ini itu akan membuat ya investor asing lebih percaya ke kita dan beberapa emiten ini harusnya ya memang jadi kalau misal masuk ke MSCI memang dari Indonesia akan lebih terpercaya dengan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh BI dan KSEI tadi gitu. Jadi untuk long run-nya sebenarnya ini baik ya gitu. Jadi ya kita lihat saja di kedepannya mau gimana di pasar Indonesia ini. Berarti masih ada positifnya lah ya dari masalah ini, terutama itu di transparansi terkait Hmm, pasar modal kita ya. yang bisa meningkatkan kepercayaan investor buat jangka panjang. Oke, nah mungkin terakhir nih Hen, buat sekarang nih, buat kita-kita investor retail di pasar modal Indonesia, apa sih yang harus kita lihat dan kawal berarti buat kedepannya? Oke, sebenarnya kita harus memperhatiin beberapa poin ya kalau dilihat karena di momen 29 Januari kemarin MSCI itu melakukan freeze, MSCI itu melakukan pemberitahuan kalau misalnya Indonesia bisa diturunkan ke frontier market. Itu kan sebenarnya hal-hal yang mungkin ya kita sebagai investor nggak kepengen itu terjadi gitu. Nah, tapi kita juga harus lihat dulu nih apakah sebenarnya pembekuan FIF ini akan dicabut atau enggak gitu.
dan juga apakah Indonesia ini sekarang benar-benar sudah aman dari penurunan ke frontier gitu. Kalau misal amit akan ada beberapa perubahan yang menyebabkan penurunan ini, ya kita harus lihat juga gitu sekarang kondisi gimana, dan juga adanya kemungkinan saham baru, karena kemarin kan sempat ada freeze ya. Apakah sebenarnya sekarang ini Indonesia ini sudah bisa memasukkan saham baru lagi, MSCI bisa masukkan saham baru lagi, mengingat ya sudah ada transparansi, sudah ada list dari HSC seperti itu. Nah, kita lihat aja di bulan Agustus 26, apakah sebenarnya ada penambahan saham baru di review MSCI berikutnya gitu. Oke, insightful banget Hen buat obrolan kita hari ini. Berarti mungkin gue izin simpulin, berarti dari pengumuman MSCI kemarin itu tuh ada beberapa saham yang dikeluarin dari standard index dan juga small cap index. Habis itu juga outflow-nya itu jika kita lihat dari beberapa riset yang ada itu di sekitar 30 T rupiah ya, Iya. segitu. Dan dari data yang ada juga itu kemungkinan besar bakal dilakukan bulk execution yang akan dilakukan di dekat-dekat akhir Mei, yaitu di dekat effective date-nya di 1 Juni. Dan juga kalau kita lihat tadi bobot Indonesia itu udah turunnya itu lumayan drastis. Tapi meskipun semua itu, ada juga nih hal-hal positif tadi nih yang dibilang terkait transparansi di pasar modal kita. Nah, untuk kedepannya berarti kita juga harus mengawal dan juga melihat terkait apakah FIF ini freeze-nya akan dicabut untuk pasar modal Indonesia. Habis itu untuk memastikan juga nih apakah Indonesia bakal tetap di emerging market atau enggak. Dan juga mungkin kita bisa mulai memperhatikan apakah bakal ada nih saham-saham baru yang bakal masuk baik ke MSCI Standard Index maupun Small Cap Index di review selanjutnya di Agustus 2026. Oke. Nah, mungkin kalau misalkan kita nih sebagai audiens mau baca-baca lebih lanjut artikel ini bisa baca di mana, Hen? Nah, kalian sebenarnya ini lagi ngedengerin versi audionya aja ya. Sebenarnya ada versi teksnya juga, bisa dicek di lunariumlabs.com gitu. Tinggal daftar aja, gratis kok sekarang ya. Jadi kalian yang suka baca daripada ngedengerin orang ngomong, ya kalian rekomen banget buat baca langsung di sana. Oke. Mungkin dari obrolan kita ini udah cukup. Kalau dari Henry ada tambahan mungkin? Atau penutup? Ya, mungkin buat orang-orang investor jangan panik ya. Jadi mungkin kita sebagai investor jadi jangan gegabah kalau ngambil keputusan. Jadi ya kita tahu kalau misalnya MSCI ini memang semua sektor kena gitu di Indonesia. Jadi ya kita harus pahami dulu situasinya. Jangan sampai kita ngelakuin eksekusi sesuatu tapi kita nggak tahu sebenarnya ini lagi apa gitu. Nah itu ya harusnya itu bisa menghindari kita melakukan panic selling atau kita bisa terhindar dari kerugian dengan itu. Oke, makasih Henry buat udah bagi-bagi nih terkait riset terkait MSCI-nya. Terima kasih. Habis itu makasih juga buat semua audiens dan juga pendengar yang udah ngikutin ngobrolan kita dari awal sampai akhir. Mungkin kalau misalkan dari kalian ada yang mau ngebedah saham fundamental atau mungkin mau baca-baca artikel lain dari Lunarium Labs, tadi bisa ke website lunariumlabs.com dan itu semua masih gratis. Oke. Mungkin juga kalau misalkan dari kalian ada yang mau request nih, mau bahas tentang apa, ini bisa langsung di komen aja. Nanti bakal kita baca dan ya hopefully bakal kita buat juga untuk pembahasannya. Mungkin segitu aja, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.